Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herianti Rimuntari dengan NIM 2307068 dari Program Studi Sistem Informasi Kota Cerdas. Pada UAS Machine Learning ini, saya mengembangkan proyek berjudul Prediksi Kepadatan Penduduk berbasis Machine Learning, solusi berbasis data untuk tata ruang dan alokasi fasilitas publik. Proyek ini termasuk ke dalam pilar Smart Governance karena membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data untuk perencanaan, pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan wilayah. Peningkatan proyek pas UTS kemarin, dimensi dataset pas UTS cuma 1 padatan. Yang ini yang terbaru UAS 2 sumber, dan spasial dan fasilitas BPS. Fiturnya cuma 5 fitur data dasar. Yang terbaru 9 fitur, like, rasio, fasilitas, penanganan outlier. Yang UTS tidak ada, yang ini ada IKR, camping, menjaga integritas data. Algoritma 3 model dasar, yang UAS 4 model, plus hyperparameter tuning atau XGBoost. Outputnya cuma 1, gradio. Kalau yang terbaru ini sistem multi-tab. Arsitektur rekayasa fitur, public fitur, raw data. Keempat, kepadatan leg 1, kepadatan leg 2, tahun relatif, dan growlets. 8 fitur prediktif baru, kepadatan leg 1 sampai dengan rasio pasar per kilometer persegi. Ini di sini ada penjelasan outlier, kode IKR, capping, before dan afternya, belum dan sesudah. Di sini masalahnya membuang outlier berarti menghapus data sah dari peta kota Bandung. Membiarkannya akan mendistorsi model regresi linear. Solusi IKR camping, matriks evaluasi model, ada regression, ada random forest, ada gradient boosting, ada XGBoost default, ada XGBoost donate. Nah, di sini pemenangnya itu menggunakan XGBoost donate. Target kesuksesan proyek R persegi kurang lebih 0.95 berhasil dilampaui oleh seluruh model. Namun XGBoost donate menunjukkan stabilitas generalisasi CPR persegi paling tangguh. Nih, sang juara XGBoost. Ada arsitektur aplikasi sistem prediksi kepadatan Kota Bandung. Di sini menggunakan gradio. Prediksi input 8 parameter, output kepadatan, kategori, dan rekomendasi aksi. Nanti saya akan jelaskan aplikasinya. Dataset, transparansi data terintegrasi, preview, tabel, visualisasi, dashboard, 5 metrik grafis tentang model, arsitektur, ML, dan metrik evaluasi untuk persaingan stakeholder. Demo fungsionalitas aplikasi, ada pengguna, luas wilayah, jumlah output, dan rekomendasi. Jembatan kebijakan prediksi ke aksi, prediksi ML zona merah, kepadatan ekstrim tinggi, fokus infrastruktur, prioritas jalan dan sanitasi. Zona kuning pertumbuhan pesat, bucket 2 tata ruang, revisi zonasi komersial atau hunian. Lalu di sini ada zona hijau, renggang namun fasilitas kurang, seperti layanan publik, pembangunan puskesmas atau sekolah baru. Yang zona merah juga alokasi APBD, anggaran berbasis proyeksi proaktif. Di sini sebelum ke kesimpulan, saya akan menjelaskan proses machine learning. Yang pertama ada preprocessing. Pada tahap preprocessing dilakukan pengecekan missing value dan tidak ditemukan data kosong. Selanjutnya dilakukan label encoding pada nama kecamatan agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Saya juga melakukan fitur engineering dengan menambahkan fitur seperti kepadatan leg 1, kepadatan leg 2, grow rate, luas wilayah, serta rasio fasilitas publik per kilometer persegi. Untuk mengurangi pengaruh outlier, digunakan metode IKR capping atau Winsorization. Kemudian seluruh fitur dinormalisasi menggunakan standar scalar. Tadi sudah dijelaskan. Lalu algoritma juga udah saya jelaskan, ada 5 algoritma. Lalu ada training dan evaluasi. Dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Lalu kita ke demo
aplikasi. Evaluasi menggunakan metrik MAE, RSME, RMSE, R persegi tes, R persegi train, cross validation, R persegi. Selain itu dilakukan analisis learning curve dan fitur importance untuk melihat performa model secara lebih mendalam. Hasil terbaik yang sudah saya jelaskan, Eskibos.net. Eskibos.net dipilih karena memiliki nilai R persegi tes dan cross validation tertinggi serta error prediksi yang rendah. Selain itu, Eskibos memiliki regulasi bawaan sehingga mampu mengurangi risiko overfitting dan memberikan kemampuan generalisasi yang lebih baik dibanding model lainnya. Di sini pertama-tama kita input data. Pada tab ini, prediksi nih, pengguna memasukkan 8 parameter seperti kecamatan, tahun, kepadatan sebelumnya, luas wilayah, jumlah sekolah, puskesmas, dan pasar. Ini kita mencoba untuk tahun prediksi yang 2026. Lalu kepadatannya dicoba sampai 15.050 saja. Lalu pada tahun ini menambah untuk itu 30, jumlah sekolah 30, atau mau menambah jadi 40, luas wilayah 6. Kita coba prediksi. Ini prediksi setelah prediksi ditekan, sistem akan memproses data menggunakan model Eskibos.net yang telah dilatih sebelumnya. Terus hasil output sistem menampilkan hasil prediksi kepadatan penduduk, serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Ini hasil prediksinya 14.410 jiwa. Itu ada rekomendasinya, pertimbangkan pembangunan puskesmas baru. Lalu kategori kepadatan sedang, pantau rutin, siapkan rencana pengembangan tambahan. Rate 1.48%, rasio sekolah per kilometer persegi 6,67. Lalu hasil kesimpulan saya karena dapat membantu pemerintah Kota Bandung dalam melakukan perencanaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, tata ruang, pengalokasian anggaran, kendala yang dihadapi serta adanya beda karakteristik antar kecamatan yang cukup besar. Untuk pengembangan selanjutnya, model dapat ditingkatkan dengan menambahkan data ekonomi, mobilitas penduduk, data transportasi, dan integrasi GIS atau peta digital agar hasil prediksi menjadi lebih akurat dan informatif. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, model Eskibos.net berhasil memberikan performa terbaik dengan nilai R persegi sebesar 96,66%. Proyek ini mendukung smart governance karena dapat membantu pemerintah Kota Bandung dalam melakukan perencanaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, tata ruang, dan pengalokasian anggaran berbasis data prediktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.